Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin membuat video pembelajaran tentang prinsip inklusi eksklusi pada himpunan. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Dila Ulfa Aulia, yang kedua ada saya sendiri, yaitu Firda Novi Hamidah, dan yang terakhir ada Siti Zahra Sabila. Kami dari kelas PSPM 22A. Untuk penjelasan materi, disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, prinsip inklusi dan eksklusi ini merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan, namun diperluas dan diperkaya dengan ilustrasi penerapan yang bervariasi dalam matematika kombinatorik. Banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B merupakan jumlah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Dengan demikian, A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Agar lebih paham untuk materi ini, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu, dalam sebuah program studi pendidikan matematika yang terdiri atas 350 mahasiswa, terdapat 175 mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan 225 mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks dan 50 siswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial dan analisis kompleks. Ada berapa mahasiswa di dalam perkuliahan itu jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya? Penyelesaian. Nah, yang pertama yang diketahui adalah A. Kita misalkan saja ya. A adalah banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial. B sama dengan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis kompleks. Nah, yang ditanya itu apa? Tadi yang ditanya ada berapa mahasiswa di dalam perkuliahan itu jika setiap mahasiswa mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya. Langsung saja kita jawab. A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Nah, tadi kan A-nya banyaknya mahasiswa yang mengambil persamaan diferensial atau ada sebanyak 175. Ditambah B, mahasiswa yang mengambil banyak mata kuliah analisis kompleks itu ada 225 dikurang 50. A yaitu A iris B tadi gitu kan. Jadinya sama dengan 350. Jadi ada 350 mahasiswa di dalam kelas yang mengambil mata kuliah persamaan diferensial, analisis kompleks, atau kedua-duanya. Karena banyaknya siswa keseluruhan di dalam kelas tersebut adalah 350 siswa, artinya tidak terdapat mahasiswa yang tidak memilih salah satu dari kedua konsentrasi itu. Contoh kedua yaitu soalnya, di sebuah jurusan dalam suatu perguruan tinggi terdapat 134 mahasiswa tingkat 3. Dari sekian banyaknya mahasiswa tersebut, 87 diantaranya mengambil mata kuliah teori graf diskrit, 73 mengambil mata kuliah matematika ekonomi, dan 29 mengambil mata kuliah teori graf dan matematika ekonomi. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah baik dalam teori graf maupun matematika ekonomi? Penyelesaian. Nah, yang sekarang yang diketahui itu A sama dengan 87, B 73, A iris B sama dengan 29. Yang ditanya, banyaknya mahasiswa tingkat 3 yang mengambil mata kuliah teori graf atau matematika ekonomi adalah, langsung saja kita jawab, A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Sama dengan, tadi kan A-nya udah diketahui 87, B-nya 73, jadi 87 ditambah 73 dikurang 29. Nah, itu hasilnya 131. Nah, tadi kan banyaknya mahasiswanya itu kan 134. Nah, jadi 134 dikurang 131 itu sama dengan 3. Jadi terdapat 3 orang yang tidak mengambil mata kuliah teori graf ataupun matematika ekonomi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai teorema, di mana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya tentang apa itu prinsip
inklusi dan eksklusi, dan bagaimana menentukan kardinalitas pada dua himpunan. Nah, pada teorem ini dimisalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga, dan kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B ditambah banyaknya C dikurang banyaknya A irisan B dikurang banyaknya A irisan C dikurang banyaknya B irisan C ditambah banyaknya A irisan B irisan C. Nah, di sini ada gambar di mana terlihat yang mana himpunan A, B, dan C. Dan juga terlihat dengan jelas yaitu daerah dari irisan dua himpunan maupun irisan ketiga himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal pertama, di mana sebanyak 1.232 mahasiswa jurusan matematika mengambil mata kuliah kalkulus, 879 mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 114 mengambil mata kuliah bahasa pemrograman. Dan terdapat 103 mahasiswa mengambil mata kuliah kalkulus dan matematika diskrit, 23 mengambil mata kuliah kalkulus dan bahasa pemrograman, dan 14 mengambil mata kuliah matematika diskrit dan bahasa pemrograman. Nah, jika jumlah mahasiswanya itu 2092 yang setidaknya mengambil salah satu dari ketiga mata kuliah itu yaitu kalkulus, matematika diskrit, ataupun bahasa pemrograman, maka berapa banyak mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Nah, di sini berarti ditanya adalah irisan dari nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya, di mana dimisalkan S itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, F itu adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan R adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa pemrograman. Maka untuk kardinalitas S yaitu 1.232, kardinalitas F yaitu 879, kardinalitas R yaitu 1.114, kardinalitas S irisan F yaitu 103, kardinalitas S irisan R yaitu 23, kardinalitas F irisan R yaitu 14, kardinalitas S gabung R gabung F yaitu 2092. Nah, tadi dari teorema sebelumnya dapat kita gunakan, di mana di sini untuk kardinalitas S gabung R gabung F sama dengan kardinalitas S ditambah kardinalitas R ditambah kardinalitas F dikurang kardinalitas S irisan R dikurang kardinalitas S irisan F dikurang kardinalitas R irisan F ditambah kardinalitas S irisan R irisan F. Nah, maka diperoleh yang kita tanya tadi adalah irisan dari ketiganya. Maka didapat irisan dari ketiganya adalah 7. Oleh karena itu, ada 7 mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah kalkulus, matematika diskrit, dan bahasa pemrograman. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, 7, atau 11. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana kita misalkan P itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 dan habis dibagi 5. Q itu adalah himpunan bilangan positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 7. R adalah himpunan bilangan positif yang tidak melampaui 1000 dan habis dibagi 11. Dengan demikian, dapat kita tentukan bahwa gabungan dari ketiganya yaitu P gabung Q gabung R adalah himpunan bilangan positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5 atau 7 atau 11. P irisan Q irisan R adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 dan habis dibagi 5, 7, dan 11. P irisan Q adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 dan habis dibagi 5 dan 7. P irisan R adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Q irisan R adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi oleh 5 dan 7. Nah, untuk itu kita harus menentukan kardinalitas dari P, Q, R, irisan dari kedua himpunan dan irisan dari ketiga himpunan. Nah, untuk dari yang kardinalitas P, Q, dan R di sini misalkan pada kardinalitas P yaitu habis dibagi 5, maka kita cari floor dari 1000 per 5, di mana floor ini itu yaitu membulatkan ke bawah. Nah, misalkan yang Q kardinalitas Q itu kan 1000 per 7 yaitu 142, sekian, maka kita bulatkan ke bawah yaitu 142. Nah, untuk mencari kardinalitas dari irisan dua himpunan, misalnya
irisan dari P dan Q, yaitu kita menggunakan KPK, di mana kita cari floor per KPK dari 5 dan 7, yaitu 35. Maka didapatkan banyaknya irisan dari P dan Q adalah 28, dan banyaknya irisan P dan R yaitu 18, kardinalitas Q irisan R yaitu 12, dan kardinalitas dari ketiga irisan yaitu 2. Maka dari situ kita dapat menggunakan rumus dari teorema tersebut, maka diperolehlah banyaknya kardinalitas dari P gabung Q gabung R yaitu 376. Jadi terdapat 376 bilangan bulat positif yang tidak melampaui 1000 yang habis dibagi 5, 7, atau 11. Nah, teorema selanjutnya, misalkan A1, A2 hingga AR adalah himpunan berhingga, maka berlaku kardinalitas A1 gabung A2 gabung hingga AR, yaitu sigma dari I AI kurang sigma 1 kurang sama dengan I kurang sama dengan J kurang sama dengan R AI kardinalitas AI irisan AJ ditambah sigma 1 kurang sama dengan I kurang sama dengan J kurang sama dengan K kurang sama dengan R kardinalitas AI irisan AJ irisan AK dikurang ini seharusnya dikurang lalu ditambah min 1 pangkat R kurang 1 kardinalitas A1 gabung A2 gabung hingga AR. Jadi dia kayak plus minus gitu. Nah, kita untuk lebih jelasnya langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya, carilah banyaknya anggota dari kardinalitas A gabung B, gabung C, gabung D. Jika setiap himpunan berukuran 25, setiap irisan dari 2 himpunan berukuran 15, setiap irisan dari 3 himpunan berukuran 5, dan irisan dari keempat himpunan berukuran 1. Nah, bedanya tadi kan kalau di teorema sebelumnya itu kan ada 3 himpunan, sedangkan kalau untuk yang teorema ini itu lebih dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini misalkan contohnya adalah 4 himpunan. Nah, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Nah, ini dia berarti dari kardinalitas A gabung B gabung C gabung D itu dapat kita jabarkan menjadi banyaknya A ditambah banyaknya B ditambah banyaknya C ditambah banyaknya D dikurang irisan 2 himpunan ditambah irisan 3 himpunan dikurang irisan 4 himpunan. Jadi dia plus minus gitu. Seperti pola dari teorema tersebut. Nah, dari situ tadi kan diketahui bahwa setiap himpunan itu berukuran 25, irisan 2 himpunan 15, dan irisan 3 himpunan berukuran 5, dan irisan dari keempat himpunan itu berukuran 1. Nah, dari situ tinggal kita masukkan aja, berarti A tambah B tambah C tambah D itu nilainya adalah 25 tambah 25 tambah 25, lalu irisannya itu 15. Lalu untuk irisan ketiga himpunannya itu 5, dan irisan untuk keempat himpunan itu adalah 1, maka didapatkan adalah 29. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai teoremanya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bentuk alternatif dari prinsip inklusi dan eksklusi yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk alternatif prinsip inklusi eksklusi. Bentuk alternatif dari prinsip inklusi eksklusi seringkali disajikan untuk mempermudah perhitungan dalam kasus tertentu, seperti menghitung elemen yang hanya berada di satu himpunan atau elemen yang tepat berada di 2 himpunan. Prinsip ini dapat ditulis dalam berbagai bentuk tergantung pada tujuan perhitungannya. Baik, langsung saja kita masuki ke bentuk yang pertama, yaitu untuk menghitung elemen yang berada di tepat satu himpunan.
Misalkan, kita ingin menghitung elemen yang hanya berada di satu himpunan dari beberapa himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Kemudian, untuk 3 himpunan tersebut, kita memiliki 3 rumus atau 3 cara, yaitu untuk himpunan A, kita bisa menggunakan rumus A dikurang A iris B dikurang A iris C ditambah A iris B iris C. Dan untuk himpunan B, kita bisa menggunakan rumus B dikurang B iris A dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Dan untuk himpunan C, kita bisa menggunakan rumus C dikurang C iris A dikurang C iris B ditambah A iris B iris C. Jumlah elemen yang hanya ada di salah satu himpunan adalah penjumlahan dari masing-masing elemen yang hanya ada di satu himpunan tersebut. Yang kedua, bentuk untuk menghitung elemen yang tepat berada di dua himpunan. Misalkan kita ingin menghitung elemen yang tepat berada di dua himpunan dari 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C, tanpa termasuk elemen yang berada di ketiga himpunan. Untuk itu, kita bisa menggunakan rumus, yaitu untuk A iris B, kita menggunakan rumus A iris B dikurang A iris B iris C. Dan untuk A iris C, kita bisa menggunakan rumus A iris C dikurang A iris B iris C. Kemudian untuk B iris C, kita bisa menggunakan rumus B iris C dikurang A iris B iris C. Jumlah elemen yang tepat berada di dua himpunan adalah penjumlahan dari masing-masing elemen yang berada di dua himpunan tanpa termasuk elemen yang berada di ketiga himpunan tersebut. Nah, yang ketiga ada bentuk untuk menghitung elemen yang berada di ketiga himpunan. Jika kita ingin menghitung elemen yang berada di ketiga himpunan A, B, dan C, kita cukup menggunakan notasi A iris B iris C. Yang keempat, ada bentuk untuk menghitung elemen yang berada di setidaknya satu himpunan, atau disebut prinsip inklusi eksklusi standar. Prinsip inklusi eksklusi untuk 3 himpunan A, B, dan C dalam menghitung elemen yang berada di setidaknya satu himpunan, kita bisa menggunakan rumus A plus B plus C dikurang A iris B dikurang A iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Nah, bentuk yang terakhir yaitu alternatif prinsip inklusi eksklusi dalam probabilitas. Prinsip ini juga berlaku dalam probabilitas jika kita menghitung peluang kejadian gabungan dari beberapa kejadian yang saling bertumpang tindih. Untuk 3 kejadian yaitu A, B, dan C. Di sini kita bisa menggunakan rumus P, A gabung U gabung C sama dengan PA plus PB plus PC dikurang P, A iris B dikurang P, A iris C dikurang P, B iris C ditambah P, A iris B iris C. Bentuk alternatif ini berguna untuk perhitungan yang melibatkan probabilitas gabungan dari beberapa kejadian dalam statistik atau probabilitas. Setelah kita mempelajari dan membahas tentang bentuk prinsip inklusi dan eksklusi, kita langsung saja masuk pada pengaplikasian prinsip inklusi dan eksklusi. Pengaplikasian dalam probabilitas dan statistik. Prinsip inklusi eksklusi sering digunakan dalam probabilitas untuk menghitung peluang dari gabungan beberapa kejadian yang saling bertumpang tindih. Khususnya dalam kasus di mana kita ingin menghitung peluang kejadian gabungan dari beberapa peristiwa. Misalnya menghitung peluang bahwa seorang siswa akan lulus setidaknya 1 dari 3 ujian yang berbeda, atau peluang pelanggan di sebuah toko yang tertarik pada 2 atau lebih kategori produk seperti pakaian, elektronik, dan perabotan. Yang kedua ada analisis data untuk menentukan preferensi pelanggan. Dalam analisis pasar atau survei pelanggan, prinsip inklusi eksklusi digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan yang tertarik pada kombinasi kategori tertentu. Hal ini penting untuk memahami segmen pasar yang spesifik. Misalnya, dalam survei terhadap pengguna layanan streaming, kita bisa menghitung presentasi yang menyukai film, serial, dan acara olahraga serta preferensi kombinasi dari 2 atau 3 kategori ini. Nah, yang ketiga ada pemodelan komputasi dan analisis jaringan. Prinsip inklusi eksklusi juga digunakan dalam pemodelan jaringan komputer atau jaringan sosial, khususnya untuk menghitung jumlah elemen atau pengguna yang terhubung pada beberapa node atau kelompok koneksi yang saling bertumpang tindih. Misalnya,
Dalam jaringan media sosial, kita dapat menghitung jumlah pengguna yang termasuk dalam beberapa kelompok atau komunitas tertentu. Yang keempat, ada kombinatorika dalam matematika diskrit. Dalam matematika diskrit, prinsip inklusi-eksklusi adalah alat penting untuk menghitung jumlah cara atau kombinasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam set yang memiliki elemen saling tumpang tindih. Misalnya dalam menghitung permutasi atau kombinasi objek yang harus memenuhi beberapa syarat, seperti angka ganjil, kelipatan, angka tertentu, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sistem manajemen inventaris. Prinsip inklusi-eksklusi dapat membantu dalam manajemen inventaris untuk menghitung produk yang termasuk dalam beberapa kategori stok. Misalnya di gudang, kita mungkin memiliki produk yang bisa diklasifikasikan sebagai barang elektronik, barang rumah tangga, dan barang promosi. Dengan prinsip ini, kita bisa menghitung jumlah produk yang hanya tergolong ke dalam satu kategori, dua kategori, atau ketiga kategori, sehingga membantu dalam pengelolaan dan pelacakan inventaris yang lebih efisien. Nah, setelah mempelajari bentuk-bentuk dan pengaplikasiannya, di sini ada contoh soal untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Di sebuah sekolah, data menunjukkan bahwa dari seluruh siswa terdapat 60% siswa yang suka matematika, 50% siswa yang suka sains, 40% siswa suka bahasa Inggris, 30% siswa suka matematika dan sains, 20% siswa suka matematika dan bahasa Inggris, 15% siswa suka sains dan bahasa Inggris, dan ada 10% siswa yang suka ketiganya, yaitu matematika, sains, dan bahasa Inggris. Di sini, kita disuruh untuk menentukan peluang siswa yang suka setidaknya satu dari 3 mata pelajaran tersebut. Yang kedua, peluang siswa yang hanya suka matematika. Dan yang ketiga, kita disuruh menentukan peluang siswa yang suka tepat 2 dari 3 mata pelajaran tersebut. Nah, pertama kita cari dulu peluang siswa yang suka setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran. Untuk menghitung peluang siswa yang suka setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran, kita menggunakan prinsip inklusi-eksklusi sebagai berikut. P A gabung B gabung C sama dengan PA plus PB plus PC dikurang P, A iris B dikurang P, A iris C dikurang P, B iris C ditambah P, A iris B iris C. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui sebelumnya. Maka hasilnya akan menjadi 0,6 ditambah 0,5 ditambah 0,4 dikurang 0,3 dikurang 0,2 dikurang 0,15 ditambah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,85. Jadi, peluang siswa yang suka setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran tersebut adalah 0,85 atau 85%. Yang kedua, kita menghitung peluang siswa yang hanya suka matematika. Untuk menghitung peluang siswa yang hanya suka matematika, kita harus mengurangkan peluang siswa yang suka matematika dan setidaknya 1 dari 2 mata pelajaran lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus P untuk matematika saja sama dengan PA dikurang PA iris B dikurang P, A iris C ditambah P, A iris B iris C. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui menjadi 0,6 dikurang 0,3 dikurang 0,2 ditambah 0,1, maka hasilnya adalah 0,1. Jadi, peluang siswa yang hanya suka matematika adalah 0,1 atau 10%. Kemudian, kita menghitung peluang siswa yang suka tepat 2 dari 3 mata pelajaran. Untuk menghitung peluang siswa yang suka tepat 2 dari 3 mata pelajaran, kita tambahkan peluang siswa yang suka 2 mata pelajaran tanpa memasukkan mereka yang suka ketiganya. Di sini kita bisa menggunakan rumus P tepat 2 pelajaran sama dengan P A iris B dikurang P A iris B iris C ditambah P A iris C dikurang P A iris B iris C ditambah P B iris C ditambah P iris B iris C. Kemudian kita substitusi nilai-nilainya menjadi 0,3 dikurang 0,1 ditambah 0,2 dikurang 0,1 ditambah 0,15 dikurang 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,35. Jadi
Peluang siswa yang suka tepat 2 dari 3 mata pelajaran adalah 35%. Nah, dari ketiga langkah yang udah kita kerjakan, kita mendapatkan jawaban yang pertama, peluang siswa yang suka setidaknya 1 dari 3 mata pelajaran adalah 85%. Yang kedua, peluang siswa yang hanya suka matematika adalah 10%. Dan yang ketiga, peluang siswa yang suka tepat 2 dari 3 mata pelajaran adalah 35%.